bisa? Sudah. Oke. Udah keluar? Sudah. Oke. Silakan Windri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat yang berjudul Manusia sebagai Rasional Animal. Yang pertama itu ada tokoh yang menyatakan manusia sebagai rasional animal. Bisa dilanjut, Pak? Ya, izin, kayaknya saya screen. Nggak bisa full screen kayaknya. Oh, sebentar. Gimana? Bisa? Cukup? Udah? Atau gimana? Slide kedua. Slide kedua. Ini ya? Tokoh yang menyatakan manusia sebagai rasional animal yaitu Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa manusia merupakan rasional animal karena menurutnya ada perkembangan yang terjadi pada manusia. Bagi Aristoteles, jiwa manusia tidak terpenjara dalam tubuh. Ketidakbebasan manusia bukan dalam kondisi terpenjaranya jiwa oleh badan, melainkan ketidakmampuan mereka menggunakan keseluruhan sistem psiko dan fisiknya dalam memahami alam semesta dan ketidakmampuan mengembangkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan sosialnya. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan, tetapi bukan kehidupannya semata-mata mementingkan kenikmatan fisik saja. Kebahagiaan manusia adalah kebahagiaan yang dicapai dengan tindakan-tindakan. Yang selanjutnya ada definisi manusia. Menurut Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Dan menurut Jujun Surya Sumantri, manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan, maksudnya kedudukan unik di dalam ekosistem, namun juga amat tergantung pada ekosistem. Tergantung pada ekosistem itu, dan ia sendiri bahkan merupakan bagiannya. Manusia diklarifikasikan sebagai Homo sapiens atau manusia yang tahu. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan dalam hal kerohanian mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan Tuhan atau makhluk hidup. Dalam mitos lain juga mereka seringkali dibandingkan dengan ras lainnya. Yang selanjutnya itu ada keistimewaan manusia. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah manusia itu istimewa karena mereka bisa berpikir. Keistimewaan yang ada pada manusia hingga melebihi di antara makhluk lainnya adalah kemampuan dalam berpikirnya. Kemampuan dalam berpikir ini merupakan keniscayaan bagi manusia karena dalam berpikir itu kita dapat menimbang perkara baik dan buruk atas segala macam kehidupan. Dan yang kedua, pribadi manusia yang senantiasa mempertimbangkan perihal kebaikan dan keburukan menjadikan ia bijaksana. Maka karena itu manusia disebut juga sebagai Homo sapiens yang berarti manusia bijak atau tadi. Dan ia juga sebagai pembeda makhluk lainnya. Selain ia sebagai binatang, ia perlu makan, minum, juga mempunyai kemampuan berpikir yang dapat mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Karena berpikir inilah kita dapat memilih dan memilah kebenaran yang hingga mengantarkan kita pada Tuhan
zat yang kekal abadi. Selanjutnya ada manusia secara bahasa. Dilanjutkan. Manusia secara bahasa, secara bahasa, maaf. Secara bahasa, manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti makhluk yang berakal budi. Akal budi bermakna pikiran sehat, dan juga istilah lainnya yaitu akal sehat atau common sense. Jika dilihat secara makna, manusia berarti makhluk berakal budi dan berakal budi, dan akal budi adalah pemikiran yang sehat, tersirat satu makna bahwa kata manusia merujuk kepada pribadi seseorang yang memiliki pemikiran yang sehat. Maka tidaklah disebut manusia jika ia tidak memiliki pikiran yang sehat. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang berakal budi atau mempunyai pemikiran sehat. Jika dia tidak memiliki pikiran sehat, maka dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Yang selanjutnya adalah arti manusia sebagai rasional animal. Manusia sebagai rasional animal adalah manusia memiliki nalar, dapat berpikir dalam bentuk logis. Kemampuan bernalar disebut inteligensia. Beberapa hewan memiliki daya nalar yang jauh lebih rendah dibandingkan manusia. Yang selanjutnya, mengapa manusia disebut hewan berpikir? Lanjut. Mengapa manusia disebut hewan berpikir? Karena manusia dan hewan itu sama-sama memiliki unsur biologis, sama-sama makan, sama-sama minum, istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Tapi dengan definisi itu, apa semua manusia bisa berpikir dengan benar bahwa manusia ini berpikir? Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang kesulitan berpikir dengan benar. Masih banyak manusia yang menggunakan instingnya daripada gerak pikirannya. Banyak manusia yang emosi ketimbang menggunakan pikirannya. Definisi manusia adalah hewan yang berpikir justru menyimpan kehati-hatian. Jika manusia tidak dapat menggunakan akal pikirannya dengan benar, maka yang tersisa hanyalah yang hewannya saja. Dan selanjutnya ada konsep Aristoteles. Ada tahap perkembangan menurut Aristoteles, yaitu benda mati, tumbuhan, binatang, dan manusia. Contohnya seperti tumbuhan yang dia berawal dari benda mati, lalu dia memiliki kehidupan. Pohon itu seperti benda mati, seperti diam, seperti benda mati, tetapi dia itu hidup dan memiliki jiwa. Dan selanjutnya ada binatang. Binatang menurut Aristoteles yang awalnya juga dia mati, lalu dia dihidupkan dan memiliki jiwa. Hewan memiliki perasaan. Dan jika hewan itu kita pukul, maka ia akan marah. Tetapi sebaliknya jika ia kita sayangi, maka
hewan tersebut akan kembali menyayangi. Yang terakhir ada manusia. Menurut Aristoteles, manusia juga berawal dari mati, lalu hidup. Tetapi manusia memiliki kelebihan, yaitu manusia memiliki akal dan memiliki jiwa yang rasional. Yang terakhir ada teori Thomas Hobbes. Yang menurut Thomas Hobbes manusia adalah serigala. Itu serigala yang Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa manusia itu bukan serigala, melainkan ia adalah makhluk yang berpikir. Artinya dengan pikirannya, ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tindakannya. Dengan pikirannya, ia bisa mengatasi naluri kebinatangannya dan bertindak lebih manusiawi, berbekal akal dan budi aksinya. Bukan hanya merupakan actus hominus, dalam arti actus hominus itu adalah gerakan-gerakan yang hanya dikuasai oleh hukum-hukum biologis, melainkan merupakan actus humanus, dalam arti tindakannya syarat dengan pertimbangan-pertimbangan nilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini materi tentang manusia sebagai rational animal. Gitu ya. Sebentar izin. Salah. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Sama 2 pertanyaan juga. Saya harap teman-teman yang belum bertanya untuk bisa bertanya. Kita utamakan teman-teman yang belum ya, untuk kita sama-sama punya nilai yang sama kayak gitu. Oke, silahkan yang mau bertanya boleh. Ada Kania, ada Sinsin, ada Zahra. Zahra izin bertanya. Boleh, silahkan. Ada Idoy ya, silahkan. Mungkin dari slide terakhir ya yang Thomas yang bahwa mengatakan bahwa manusia menurut Thomas itu manusia sebagai atau mungkin ada kecenderungan sama seperti serigala. Teori apa yang bisa menjelaskan bahwa manusia itu seperti serigala atau sebagai serigala? Itu aja sih. Oke, berarti boleh saya benahi lagi apa teori yang mendasari, teori lain yang bisa mendasari dan menekankan lagi bahwa manusia itu bisa disandingkan dengan seekor serigala. Seperti itu kan ya? Iya, betul Kang, seperti itu. Oke. Windri, apa terdengar jelas suaranya? Pertanyaannya? Jelas. Sangat jelas. Oke. Ada satu lagi, boleh? Silakan yang mau bertanya. Ada Zahra, ada Idoy, ada Sinsin. Silakan. Halo. Iya. Boleh, silakan yang mau bertanya. Boleh di slide berapa, tentang apa, biar saya langsung bukakan. Boleh, silakan. Zahra, halo Zahra. Ada suaranya Zahra? Iya, Kang. Boleh, silakan. Mau nanya apa Zahra? Mau yang ada yang tanyakan? Idoy? Halo. Mungkin kita bagi waktu 5 menit untuk bertanya. Boleh seperti itu ya. Mungkin 3 menit juga cukup sih, kalau 5 menit terlalu lama. Boleh, silakan.
ada lagi yang mau ditanyakan dari materi bab berapa, halaman berapanya, biar saya bisa langsung kembangkan. Mungkin boleh kalau misalkan memang masih bingung, teman-teman. Mungkin siapa? Azhar mau bertanya lagi boleh. Izin, Kang. Oh, Idoy. Silakan Idoy, boleh. Dari penjelasannya itu udah bagus banget ya, Winry. Dapat dipahami. Sampai bingung mau nanya apa. Tapi dari itu tuh boleh ke slide 8. Slide 8, oke. Jadi boleh dijelaskan kembali maksud dari konsep ini tuh kayak gimana? Karena jadi manusia tuh benda mati yang dihidupkan, apakah seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, waduh, bener banget nih. Aku sebenarnya kalau misalkan belum bertanya mau nanya itu sih, Doy. Tapi sudah diwakilkan. Oke, boleh sekarang tinggal Windri yang mau menjawab. Astagfirullah, kok saya lupa ya. Halo. Iya. Boleh, silakan Windri. Pertanyaan Tania dulu. Boleh, silakan. Siapa dulu yang mau dijawab? Teori yang menekankan manusia adalah serigala itu. Iya. Dalam karya Thomas Hobbes yang berjudul The Chief Hobbes mengatakan bahwa man is a wolf to man, atau manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Terjadi kesewenangan karena terjadi persaingan antara manusia saling membunuh dan memangsa. Yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan kalah dan mati. Manusia selalu dalam proses the struggle for life. Struggle for life, betul. Dia hanya menjadi pemenang bila ia menjadi paling yang terkuat dan paling yang berkuasa. Karena itu, mereka yang bersikap lemah lembut dan rendah hati, mereka yang berbelas kasih, murah hati, dan memaafkan akan kalah dan mati. Seperti itu. Mungkin. Yang kedua itu yang Idoy, yang Ida. Yang konsep Aristoteles. Jadi tahap perkembangan, contohnya tumbuhan yang dia berawal dari benda mati, yang dia dihidupkan oleh Sang Pencipta, ya, yang dia memiliki kehidupan. Pohon itu seperti diam, seperti benda mati, tetapi dia itu hidup dan memiliki jiwa. Sedangkan binatang yang awalnya juga mati, lalu dihidupkan oleh Sang Penciptanya, dan hewan itu memiliki jiwa, juga perasaan. Jika hewan itu kita pukul, maka ia akan marah. Tetapi jika hewan itu kita sayangi, maka dia akan menyayangi kita juga. Sedangkan manusia yang awalnya mati, lalu dihidupkan oleh Sang Penciptanya. Dan di sini manusia memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya memiliki akal dan memiliki jiwa yang rasional. Seperti itu, Ida.
Ya, bagaimana Ida? Sudah terjawab? Baik, sudah terjawab sekali. Makasih Teh Windri. Iya, sangat rasional, sangat realistis gitu ya. Dan apa yang memang terjadi zaman sekarang, zaman kita ya, dan saya merasakan juga itu, jika kita terlalu baik, jika kita terlalu, apa ya namanya, terlalu bukan rendah hati itu tidak boleh ya, tapi kita kutip dan kita garis bawahi, kita terlalu rendah hati pun kita akan diinjak oleh orang lain, kita akan gampang dibodohi, kita akan gampang diperbudak oleh orang lain. Seperti itu mungkin Teh Windri ya? Iya, seperti itu. Maka dari itu kita juga harus bisa kuat, kita juga harus bisa sama-sama kuat. Orang kuat, kita harus lebih kuat. Seperti itu, sudut pandang saya khususnya. Dan presentasi ini izinkan saya untuk menutup. Sampai sini, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan dari kita semua, saya minta izin untuk Bapak Anto nanti untuk bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan kami dari materi yang kami bawa. Terima kasih, saya tutup. Saya pamit mengundurkan diri. Saya juga minta maaf selaku MC. Masih ada kesalahan tutur kata. Untuk teman-teman, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.